Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Baik, kita mulai pelajaran pada malam terakhir. Oh, ini urusan komplement ya. Masih kita. Untuk tugas yang paket banyak yang belum kirim. Ya, ini yang terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke konsep segitiga dan segi empat serta penggunaannya dalam model bangunan. Yang pertama itu segi empat. Segi empat itu diantaranya adalah ini penjelasannya. Nah, disebut segi empat karena sisinya ada empat. Di situ ini sisinya ada empat, ini ada empat. Disebut ini sudutnya ada empat, satu, dua, empat. Sisinya juga ada empat, semuanya sama. Sudut empat, sisi empat, maka disebut segi empat. Untuk nama-namanya, ada yang tahu ini namanya apa aja? Yang satu ini namanya, ini waktu saya S2 dulu, beda dengan zaman saya sekarang. Namanya berganti-ganti yang satu ini. Dulu sempat bernama apa dulu? Lupa saya. Waktu SD itu ada nama. Cuma sekarang namanya jadi persegi, persegi, persegi tok. Kemudian persegi ini panjang sebelah ini, ini, ini sama ya panjangnya ya. Disebut persegi. Nah, ingat saya. Namanya dulu disebut bujur sangkar. Kalau tidak salah bujur sangkar dulu. Disebut persegi. Kemudian nomor dua ini yang begini, yang berdiri ini disebut jajal genjang. Yang tiga ini disebut persegi panjang, sama persegi panjang berdiri sudah ketupat. Kalau yang ini jajal genjang, ini sama, dan ini yang ini layang-layang. Itu diantara persegi empat. Bentuk persegi empat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama persegi panjang.
Persegi panjang sedang disebut dengan 4 adalah bangun datar yang dibatasi 4 sisi, di mana memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Maksudnya apa? Memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan ini. Yang sebelah sini dengan sini memiliki 2 panjang sisi yang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sama yang kedua juga, yang ketiga juga disebut panjang, walaupun gambarnya ada yang memanjang mendatar, ada yang memanjangnya ke atas, ada yang miring. Sama saja. Kemudian sifat-sifat persegi panjang, diantaranya adalah ini panjang lebar. Terus langsung angkat aja. Persegi panjang itu memiliki apa itu namanya sumbu simetri, simetri putar maupun simetri lipat. Simetri lipat itu apa? Lipat itu bayangin ini kertas, punya kertas persegi panjang gini ya. Kamu lipat ke sini. Jadi ini. Ini bekas lipatannya. Dilipat ke bawah. Kemudian dibuka lagi. Nah, bekas lipatannya ini disebut simetri lipat. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Terus dilipat. Ketemu A, ketemu jadi seperti ini. Dibuka lagi, ada bekasnya kan. Ya, ini disebut simetri lipat. Kemudian kalau ditutup nyamping seperti ini. Jadi kan ditutup ke bawah nih. Tutup samping, maka dibuka lagi, ada bekas ini, bekas lipatan. Nah, itu juga simetri lipatnya. Dia memiliki 2 simetri lipat. Bagaimana kalau dilipat nyamping begini? Dia nggak akan ketemu. Artinya nggak akan tutup total gitu. Jadi nggak ada simetri lipat yang mirip. Ini namanya garis diagonal. Garis diagonal ini. Jadi dia punya garis diagonal ke sini dan ke sini. Seperti yang bawah ini, yang bawah ini. Di garis diagonal ini persegi panjang memiliki 2. Enggak gabung ini. Sekarang pengajian banyaknya sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya ada 2. Wah, ya F dan G. Jadi kesimpulannya persegi panjang itu ini. Sisinya berseberangan sama panjang dan sejajar, mempunyai 4 sudut siku, mempunyai 2 buah diagonal, dan diagonalnya sama panjang. Diagonal itu garis miring tadi. Titik potong diagonal membagi diagonal menjadi 2 bagian sama. Maksudnya begini. Titiknya ini membagi tepat di tengah. 2 bagian sama. Kemudian mempunyai 2 sumbu simetri. Ini tadi bekas lipatan itu sumbu simetrinya. Dapat menempati bingkai dengan 4 cara. Maksudnya apa?
ini bisa masuk itu dengan 4 cara. Ini contohnya. Ini kertas. Yang pertama adalah posisi yang kedua bisa dibalik, A-nya jadi di atas, B-nya di bawah, ya. Kertasnya ini, bentar ya. Atau putar ke sini. Jadinya ini C, ini. Nah, begitu. Cara menempati tempatnya. Kemudian sekarang persegi. Persegi nggak pakai 4. Kalau dulu namanya persegi 4. Terus 4-nya ke persegi. Sifat-sifat persegi dari gambar ini, dia memiliki 4 sudut. Ini 4 sudut. Memiliki sisi yang sama panjang. Nah, di sini kalau dilipat tengah sini akan ada sumbu simetri FE. Kalau dilipat ke bawah jadi F ini. Kalau diagonalnya miring begini, dia juga tepat nutup. Miring ke DP juga bisa gabungin sifat-sifatnya. Nah, ini cara masuk ke bingkai. Yang pertama seperti ini, kemudian dilipat ke sini, diputar samping. Kalau ini ke bawah, ini ke samping. Ini ke diagonal. Ini diputar 180, 90 derajat. Ini diputar 270. Jadi dia memiliki 8 cara. Jadi sifat-sifatnya ini. Sisinya sama panjang, punya 4 sudut siku-siku, diagonalnya sama panjang. Kalau panjang tadi kan panjangnya enggak tegak lurus diagonalnya. Ini sih. Dan titik potong diagonal membagikan diagonal menjadi dua bagian sama 4 simetri. Tadi dan sekarang trapesium. Macam-macam trapesium. Trapesium ini adalah trapesium sama kaki, karena kakinya sama. Apakah dia nggak sama kakinya? Tuh, ini lurus, yang ini ini agak lurus ke situ. Di sini yang enggak, sehingga ini bukan sama. Ini namanya apa? Siku-siku trapesium. Trapesium sama kaki punya sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sisi ini
Dapat menepati bingkainya dengan tepat dua cara, mempunyai satu sumbu simetri, ini aja. Ya. Kalau ini kan enggak, sumbu simetri itu. Karena enggak bisa lipatannya, ini bekas lipatannya yang pas nutup gitu loh. Ini makanya satu. Kemudian sudut trapesium sangat besar. Maksudnya sudutnya ini sangat besar. Ini A dengan B sama, D dengan C sama besar. Kemudian trapesium siku-siku. Kalau siku-siku, yang sini sudutnya siku-siku, ini enggak. Yang disebut trapesium siku. Kalau yang kanan ikut siku-siku, jadinya persegi panjang. Macam ini jadinya bukan lagi. Nah, pasang sisi yang berhadapan sejajar dapat menepati bingkai dengan tepat 4 cara. Tidak memiliki sumbu simetri, memiliki dua sudut yang simetri. Ini enggak ini ya, kayak salah, enggak ada. Dia maksudnya hanya satu cara. Kalau trapesium sembarang, bentuknya bukan siku-siku juga bukan sama kaki. Itu disebut sembarang. Sifat-sifatnya, dia hanya memiliki pasang sejajar yang ini dengan yang ini. Dapat menulis bingkai dengan tepat. Oh, ini satu cara. Tidak punya sumbu simetri karena mau dilipat ini tidak nutup. Dilipat ke arah sini juga tidak nutup pas. Jadi tidak memiliki sumbu simetri. Tempat sikutnya besarnya berbeda. Trapesium. Kemudian sekarang adalah jalan ginjal. Dan jalan ginjal itu persegi panjang, tapi miring. Nah, miring. Kalau bedanya dengan trapesium tadi miringnya jadi ini jajar ginjal. Yang berhadapan sama besar. Ini sifatnya. Sisi yang bersesuaian sama panjang dan jajar. Yang berhadapan sama besar. Memiliki dua buah diagonal. Diagonalnya. Kemudian titik potong diagonal membagi diagonal menjadi dua bagian yang sama. Tidak mempunyai sumbu simetri. Mempunyai simetri setengah putaran menempati bingkai dengan 4. Jadi dia tidak punya simetri lipat. Jadi kalau ini namanya diagonal ya, bukan simetri lipat ya. Ini kalau dilipat ke bawah begini, tak pas. Kalau dilipat begini, juga nggak pas. Jadi dia nggak punya simetri lipat. Kalau simetri putar dia punya. Simetri putar tuh diputar gitu. Ini sama begini, A, B, C, D itu diputar ke sana. Ini diputar begini. B dengan D bertukar tempat. Bayangin dia putarannya ya. Itu juga ini. D dan A bertukar tempat. A, D, B-nya sama. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat.
Belah ketupat itu gambarnya mirip ketupat. Ini sudut yang berhadapan sama besar, A berhadapan dengan C, besar, C dengan B sudutnya sama besar, mempunyai dua diagonal, kemudian C juga punya simetri lipat. Ini. Dan layang-layang, layang-layang itu sama dengan belah ketupat, cuma membedakannya ada yang panjang salah satunya, diagonalnya nggak sama, jadi yang memanjang, memanjang. Tadi kan sama. Kemudian segitiga, nama-nama segitiga sampai sini jelas ya, karena hanya pengertian-pengertian saja. Ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak bisa open mic, silakan cek. Dan sekarang masuk ke segitiga. Pertemuan hari ini tuh materinya cuma pengertian. Jadi seharusnya kalian bisa baca-baca juga, sehingga masuk ke rumus, pemahaman rumus gitu enggak. Segitiga, tiga sama, ini sama sisi ini. Sama sisi kayaknya ini. Ini sama kaki, ini sama sisi, ini sembarang, ini siku-siku, itu, ini sembarang, sama sisi, ke sembarang. Ini segitiga itu memiliki sisi 3 dan sudut 3. Dan segitiga itu ada macam-macam namanya. Ada yang sama kaki, sama sisi, ada yang siku-siku, dan ada yang sembarang. Nah, sekarang mencari apa yang disebut alas dan tinggi segitiga. Kalau segitiga bentuknya seperti ini ya, ini. Maka yang AB disebut alas. Yang ini AC ini disebut tinggi, gitu ya. Kalau bentuknya siku-siku, jadi sisi sini. Kalau segitiganya adalah bentuknya seperti ini, sama kaki, maka alasnya adalah ini. Dari sini disebut alas. Tingginya di mana? Ini. Nah, setengah. Disebut tinggi. Jadi beda ya. Alas dan tingginya segitiga tempatnya. Bagaimana dengan segitiga sama sisi? Sama dengan sama kaki. Tempatnya sama. Di sini boleh, tingginya sini juga boleh. Juga boleh. Asal apa? Tinggi dengan alas itu ketemu. Ketemu di sini. Membentuk siku-siku. Gak lurus gitu maksudnya. Membentuk begini loh. Itu yang ini tingginya, yang ini alas. Ini ini maka alasnya adalah AB, tingginya
panjang lebar kayak tadi. Ini cuma itu. Cari alas dan mencari diri. Ingat secara tinggi. Harus selalu tegak lurus dengan alas. Dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan alas. Tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, nama-nama segitiga. Seperti yang sudah saya bahas tadi, ada segitiga sama sisi. Ketika sisinya panjangnya sama. Ketiga-tiganya ini panjangnya sama sebut sama. Dan ada sama kaki jika kakinya yang sama. Sama kaki. Dan sembarang. Sembarang itu segitiga yang bukan sama sisi dan juga bukan sama kaki. Nah, itu sembarang. Bentuknya bagaimanapun mau masuk sembarang. Dan jika antara sudutnya tiga itu disebut segitiga lancip, ada segitiga 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 itu jika ada salah satu sudutnya itu segitiga. Kalau segitiga lancip, jika ketiga sudutnya ini lancip semua, maka disebut lancip, segitiga lancip. Kalau segitiga tumpul, salah satunya ada yang tumpul, tidak semuanya. Itu segitiga tumpul. Materinya sudah untuk ini. Ada pertanyaan? Ini soal-soalnya suruh gambar. Coba aja sendiri ya, gambar-gambar sendiri. Tugas yang kemarin aja. Bagi yang belum, silahkan kirim. Oh, baik. Baik, karena tidak ada, akhir itu teman berikutnya sudah masuk ke unit 4. Ya, sudah masuk rumus, terus ya, ya, atas pengertian, pengenalan aja. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama subhanallah. Asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.